18 November 2020, sidang perkara dengan nomor 137-PDP-G-2020-P-SBY antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Ler Ijen sebagai tergugat kepada pihak penggugat dan turut tergugat. Silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagaimana kesiapan pelaksanaan sidang pada hakim anggota 1, anggota 2, panitera? Siap, majelis. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Siap, yang mulia. Sidang berdasarkan dengan register perkara nomor 137 garis miring PDT-G-2020 garis miring P Niaga Surabaya antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Ler Ijen sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Pihak penggugat dalam persidangan ini apakah bertindak atau diwakili kuasa hukum? Dalam perkara ini, saya Ahmad Nasim Misbah SH bersama dengan Bagas Indra Hidayat yang akan mewakili penggugat hingga kasus ini selesai. Baik. Kalau begitu, kuasa hukum penggugat. Dalam perkara ini saya Agus Muslim bersama Sisri SKMH adalah kuasa hukum para tergugat yang akan mewakili para tergugat hingga kasus ini selesai. Oke, baik. Kalau begitu silakan saudara menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa saudara hukum. Kuasa hukum bisa turun hadir untuk memeriksa. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2006, sebelum perkara ini diperiksa dan diputuskan pengadilan, saudara-saudara terlebih dahulu diberi kesempatan untuk berpikir lebih jernih tentang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara-saudara akan diberi kesempatan menyelesaikan dengan mediasi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat? Tidak, yang mulia. Baik. Karena tidak ada yang mengajukan mediator, maka majelis hakim akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis hakim menunjuk saudara Megawati Soekarno, sarjana hukum, sebagai mediator. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami setuju, yang mulia. Kami juga setuju, yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan perdamaian, untuk itu sidang ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, panitera? Pada tanggal 24 November 2020, hari Rabu. Baik, sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 24 November 2020. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan
aktual dengan perkara nomor 137 garing PDT titik G garing 2020 garing P Niaga Strip SBY ditunda selama 7 hari. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara perdata dengan perkara nomor 137 garing PDP titik G garing 2020 garing P Niaga Strip SBY antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 24 November 2020. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Silakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, bagaimana kesiapan para hakim anggota 1, anggota 2, panitia, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang perkara perdata nomor register 137 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring P Niaga Surabaya antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah ada tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat. Saudara penggugat, sudah siap dengan gugatannya atau ada perubahan gugatan? Kami sudah siap, Yang Mulia, dan tidak ada perubahan gugatan. Silakan diserahkan. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat mengenai gugatan dianggap sudah dibacakan atau memang perlu dibacakan? Perlu dibacakan, Yang Mulia. Baik, silakan. Mohon izin, Yang Mulia. Saya akan membacakan surat gugatan dengan berdiri. Surat gugatan nomor 011 garing LFHWP garing Haki garing 11 garing 2020 Surabaya 16 November tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna nomor 16, Strip 18, Surabaya, Jawa Timur. Perihal gugatan atas pelanggaran merek. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Ahmad Nazim Misbah, SHM bersama Bagas Indra Hidayat, SHMH, selaku advokat dan penasihat hukum pada law firm Bagas Indra SHM dan partner yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, Surabaya 60196 yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Gunung Ijen, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jawa Timur, beralamat di Jalan Panji nomor 999, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Perkenankanlah, bersama ini kami mengajukan gugatan atas pelanggaran merek terhadap PT Lereng Ijen yang beralamat di Jalan Rumput Industri nomor 987 Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60112. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang tergugat sebagai pemilik merek yang sah. 1. Bahwa merek yang maksud dalam gugatan aku adalah merek dagang kopi Ijen milik penggugat untuk kelas barang 30, yaitu meliputi kopi, teh, kakao, gula, beras, tepung tapioka, sagu, bahan pengganti kopi. 2. Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek dagang kopi Ijen yang telah didaftarkan di Ditjen Haki, Departemen Hukum dan HAM dan telah mendapatkan nomor registrasi untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 tersebut.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas merek dagang Kopi Ijen dengan registrasi nomor 644234. 3. Menyatakan seluruh perbuatan tergugat yang memproduksi, memasarkan dan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan merek Kopi Ijen tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat selaku pemilik barang merek dagang Kopi Ijen yang sah. 4. Menyatakan seluruh perbuatan tergugat yang memproduksi, memasarkan dan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan merek Kopi Ijen tersebut adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek milik penggugat. 5. Menyatakan seluruh perbuatan tergugat yang memproduksi, memasarkan dan atau melakukan perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan merek Kopi Ijen tersebut adalah tidak sah. 6. Menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan merek Kopi Ijen secara tanpa hak tersebut. 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 50 juta rupiah per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. 8. Memutuskan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan atau perset maupun kasasi dan peninjauan kembali. 9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian. Baik, saudara tergugat. Apakah akan mengajukan jawaban atas gugatan tergugat? Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Oleh karena itu kami memohon sidang ditunda 1 minggu untuk mempersiapkan jawaban yang mulia. Baik, kami beri 1 minggu untuk memberikan jawaban dan gugatan penggugat. Terima kasih yang mulia. Bagaimana, saudara penggugat, setuju? Ya majelis, kami setuju. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dalam menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Detira? Pada tanggal 1 Desember 2020, majelis. Apakah terdapat ada persidangan? Tidak, majelis. Baik, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang dan kembali dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2020 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan. Kepada para pihak yang akan datang tanpa harus dipanggil secara patut, sidang dinyatakan ditunda. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 137-PDT-G-2020-P Niaga SBY antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2020. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata dalam perkara nomor 137/PDT-G/2020 Pengadilan Niaga Surabaya antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan.
Bagaimana dengan saudara tergugat? Sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatan? Sudah yang mulia. Silakan diserahkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah jawaban gugatan dianggap sudah dibacakan atau perlu dibacakan? Akan kami bacakan pada pokoknya yang mulia. Baiklah, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan kepada Majelis Hakim perkara nomor 011 garis miring LPHWP garis miring AKI garis miring 9 2020 Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna nomor 16, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Jawaban tergugat dengan hormat, yang bertata di bawah ini PT Lereng Ijen beralamat di Jalan Ubud nomor 987 Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini mengajukan eksepsi atau jawaban tergugat atas gugatan nomor 011 garis miring LPH WP garis miring HAKI garis miring 11 garis miring 2020 terdaftar pada 16 November 2020 di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh PT Gunung Ijen. Suatu persoalan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jawa Timur, beralamat di Jalan Panji nomor 99, Panjen, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut penggugat, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil jawaban tergugat terhadap penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut. Kompetensi absolut. Gugatan pelanggaran merek yang diatur dalam pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Merek, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pengadilan niaga. Eksepsi penggugat kabur, bahwa tergugat 1 sampaikan di atas jika pada prinsipnya telah terjadi kesalahan penggugat di dalam menentukan kompetensi kewenangan dalam perkara akuo, namun apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dianggap berwenang memeriksa perkara akuo, pada prinsipnya gugatan yang diajukan penggugat nyatanya kabur karena setelah tergugat 1 mempelajari gugatan diketahui petitum nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak sesuai atau tidak relevan dengan permintaan pada gugatan pelanggaran merek. Dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan penggugat yang pada pokoknya telah menganggap tergugat melakukan pelanggaran hak atas merek penggugat, termasuk petitum yang diminta, bahwa pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek sebagai pasal yang menjelaskan mengenai gugatan pelanggaran merek berbunyi, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa A. Gugatan ganti rugi, B. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek, sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan unsur pelanggaran merek adalah tindakan pihak ketiga yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, atau bahwa berdasarkan penjelasan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan unsur pelanggaran merek adalah tindakan pihak ketiga yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang dibatasi hanya untuk barang atau jasa yang sejenis. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, tergugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili
1. Dalam eksepsi, mengajukan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, PT Wedding Ijen, tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat? Kami akan mengajukan replik secara lisan yang mulia, yaitu tetap pada isi gugatan kami yang telah kami ucapkan dan kami bacakan pada persidangan yang lalu. Yang mulia. Baiklah, karena penggugat mengajukan replik secara lisan, apakah para tergugat akan mengajukan duplik? Kami akan menjawab replik penggugat juga secara lisan, yaitu tetap pada jawaban gugatan kami. Karena penggugat mengajukan replik secara lisan, apakah tergugat akan mengajukan duplik? Tidak, majelis. Baik, karena penggugat dan tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, maka agenda sidang selanjutnya ditunda 1 minggu untuk pembuktian. Pada tanggal berapa, Panitera? Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, majelis. Apakah terdapat sidang lain pada hari itu? Tidak, majelis. Baik, sidang selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 8 Desember 2020 dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembuktian. Diperintahkan kepada para pihak untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun bukti menurut saksi, serta diperintahkan agar para pihak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata dengan perkara nomor 137-PDN-G/2020-PES-SBY antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagaimana kesiapan sidang, pelaksanaan sidang kepada hakim anggota 1 dan 2 dan panitera? Siap, majelis. Sidang perkara perdata dengan perkara nomor 137-PDT-3/2020-P Niaga Surabaya antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat dilakukan pada hari ini Selasa tanggal 8 Desember 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dan saksi dari pihak. Apakah saudara penggugat siap dengan bukti dan saksinya? Siap Yang Mulia. Tergugat? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat harap maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat bukti dan menyerahkan surat pengantar alat bukti lainnya. Kepada kuasa hukum, para tergugat dipersilakan maju untuk melihat alat-alat bukti tersebut. Baik, Yang Mulia.
Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, apa kuasa hukum akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara pada hari ini? Iya yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Dr. Andes Jesman Nur Rahman Sigoya dan Bapak Dahlan SH. Panitera, tolong panggil para saksi dan para pihak penggugat. Kepada para saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Yes. Para saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, nama saudara? Jesman Nur Rahman Sigoya. Tempat tanggal lahir saudara? Kuningan 4 Januari tahun 2000. Kebangsaan saudara? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Surabaya nomor 4 yang mulia. Agama dan pekerjaan saudara? Islam. Pekerjaan? Di General Manager PT Daraijen. Coba diulangi. Pekerjaan saudara? Pekerjaan General Manager di PT Daraijen. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Saudara saksi, nama saudara? Dahlan, Tempat tanggal lahir saudara? 29 Januari 1973, Kebangsaan saudara? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Jalan Surabaya nomor 20, Agama dan pekerjaan saudara? Islam. Manajer marketing kopi ijen. Baik. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, para saksi. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia mulia. Baiklah, kepada Hakim Anggota 1, silakan untuk mengambil sumpah dari saudara Jesman Nur Rahman Sigoya dan Dahlan. Saudara, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan teman-teman. Apakah saudara saksi Jesman dan Dahlan ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat. Apakah hubungan saudara dengan penggugat? Saya juga tidak ada hubungan keluarga dengan pihak penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudara tahu tentang adanya kesalahan merek yang sedang berperkara? Ya, saya tahu, tetapi saya meyakini bahwa merek saya berbeda dengan PT Gunung Ijen. Namun ada kesamaan dalam penyebutan merek yang sama, pakai, dan saya meyakini bahwa itu berbeda berdasarkan legalitas merek yang terdaftar oleh Dirjen Haki. Dari mana Anda tahu bahwa produk tersebut mempunyai kesamaan merek dari PT Gunung Ijen? Saya mengetahuinya sebab saya yang mengawasi proses berjalannya pemasaran produk-produk tersebut yang mulia. Silakan Hakim Anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Saudara saksi, apakah bisa membuktikan bahwa otentik kopi ijen tersebut telah didaftarkan? Iya yang mulia.
saya ada bukti pendaftaran otentik kopi izin. Ada poin-poin apa saja yang tercantum dalam sertifikat merek otentik kopi izin tersebut? Yang saya ketahui bahwa merek otentik kopi izin sedang diproses oleh Dirjen Hukum yang mulia. Apakah merek yang Anda daftarkan tidak ada kesamaan oleh merek penggugat? Ya, tidak ada yang mulia. Baik, hakim anggota 1 atau anggota 2 mungkin mau menambahkan. Baik. Saudara saksi 2, apakah benar merek tersebut sudah benar-benar terdaftar? Sudah yang mulia. Apakah Anda bisa membuktikan pendaftaran tersebut? Ya yang mulia, saya bisa membuktikan dengan surat-surat pendaftaran yang saya miliki yang ditandatangani dengan stempel basah yang bernomor AHU 4689 AHO 102 tahun 2008. Baik, silakan Hakim Ketua untuk melanjutkan. Terima kasih. Saudara saksi, selama saksi menjabat sebagai manajer marketing, apakah pernah membuat kebijakan yang bertentangan atau diprotes oleh tergugat? Oh tidak, karena selama saya menjabat dan bekerja di perusahaan tersebut bahwa tidak ada permasalahan terhadap masalah kesamaan merek. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari tergugat? Pertanyaan kepada saudara saksi 2. Tadi saya mendengar penyampaian saudara kepada Hakim Ketua bahwa Anda dan perusahaan Anda tidak ada masalah kesamaan merek. Sejak kapan Anda meyakini itu? Yang mulia, saya mengetahui sejak adanya pendirian perusahaan PT Lereng Ijen pada tahun 2020. Baik, benar demikian saudara saksi 1? Benar Bapak Kuasa Hukum, perusahaan kami berdiri pada tahun 2020. Baik, benar demikian saudara saksi 1? Benar Ibu Kuasa Hukum, perusahaan kami berdiri pada tahun 2020. Baik, keterangan dari para saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruangan sidang. Siap, Yang Mulia. Siap yang mulia. Sidang selanjutnya majelis akan bermusyawarah untuk putusan. Kepada para pihak diharapkan datang 1 minggu ke depan tanggal 15 Desember 2020 tanpa pemanggilan surat dari pengadilan. Sidang ditunda. Sidang perkara perdata dengan perkara nomor 137 garing PDP garing 2020 garing P Niaga SBY antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 13 Desember 2020. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 137 garis miring PDT G garis miring 2020 garis miring P Niaga Surabaya antara PT Gunung Ijen sebagai penggugat melawan PT Lereng Ijen sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 13 Desember 2020 segera dimulai. Agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat merupakan pemilik dan pendaftar pertama atas merek kopi Ijen sebagai berikut. Merek kopi Ijen nomor IDM titik IDM 00009976
merek logo kopi ijen nomor IDN 00099988. 3. Menyatakan bahwa merek kopi ijen nomor IDN 00813443 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kopi ijen untuk milik penggugat. 4. Menyatakan bahwa tergugat merupakan pemohon beretikat tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek kopi ijen nomor IDN 00813443. 5. Membatalkan pendaftaran merek kopi ijen nomor IDN 00813443 atas nama tergugat dengan segala akibat hukumnya. 6. Memerintahkan turut tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran kopi ijen nomor IDN 00813443 atas nama tergugat dengan mencoret pendaftaran merek kopi ijen nomor IDN 00813443 dari daftar umum merek. 7. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.200.000. Demikian diputuskan dalam sidang permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya hari Senin tanggal 17/2022 oleh kami Saradi SHMH sebagai Hakim Ketua. Sebagai Hakim Ketua Siti Susati SHMH dan Rohandi Yusuf MH SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tisia Resianti SHMH panitia pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa tergugat serta kuasa turut tergugat. Hakim-hakim anggota, Hakim Ketua, panitia ditandatangani dan disestempel cap basah. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah memahami putusan yang dibacakan tadi? Dan apakah saudara kuasa hukum tergugat menerima isi putusan? Atau melakukan upaya hukum banding ataukah pikir-pikir dahulu? Tergugat. Terima kasih Majelis Hakim, kami memahami dan kami pikir-pikir dulu. Baiklah, karena kedua belah pihak telah mengerti dengan isi putusan yang dibacakan dan para pihak menyatakan untuk pikir-pikir dahulu, maka dengan demikian kami beri waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir dahulu apakah menerima atau melakukan upaya hukum lanjutan. Dengan demikian persidangan perkara ini telah selesai dan dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Perkara hak kekayaan intelektual dengan perkara nomor 137/P-2020/P-SBY dinyatakan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri.